Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami berada di Bukit Kanduang, Kecamatan 10 Koto di atas Kabupaten Solok. Kegiatan kami hari ini adalah melaksanakan parenting tahfiz kepada orang tua wali murid yang ada di rumah tahfiz di Bukit Kandung ini. Manfaat segera ya Bu ya. Kita mulai aja Bu ya. Yang orang tua tunjuk tangan, kayak mirip sama anaknya. Iya, masih muda-muda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di belakang orang tua. Nah, 1, 2, 2, 3, 4, 9. Yang baru anaknya 20. Berarti rata-rata anaknya 2 Bu ya. Alhamdulillah, banyak anak, banyak rezeki. Aduh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini adalah hari yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama bagi anak kami yang baru diterima dalam program Rumah Tahfiz Raudhah Bukit Kandung ini di program yang kedua. Program pertama sudah berhasil sebanyak 26 orang menamatkan 1 juz dalam rangka 3 bulan atau 1 juz 24 kali pertemuan. Alhamdulillah, dengan keberhasilan saudara-saudara kita ini, datanglah keinginan saudara-saudara kita yang baru hari ini bergabung, ingin mencintai Al-Quran karena dia yakin sukses dan mulia bersama Quran. Jika ada pertanyaan, di mana tahfiz? Yo disuruh Tuhan. Siap guru entahlah. Lebar aja penyo antulan kok ndak lo tahu dulu. Nah, kalau itu jawabannya berarti yang salah bukan ibu, yang salah kami karena tidak menjelaskan program itu kepada Bapak Ibu. Tapi kalau sudah diundang lalu dia tidak datang, lalu ditanya oleh orang lain tak bisa dia jawab, yang salah siapa Bu? Yang tak datang, Bu nggak salah. Ya, nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, maka diberikan waktu itu 15 hari barulah diparenting orang tuanya. Jika nanti yang ini tidak berhasil, maka akan ada pemanggilan kembali kepada yang belum datang ini. Otomatis yang belum datang ini orang tuanya, mohon dicatat Ustaz Anwar, juga pengurus, maka anaknya untuk hari besok tidak boleh datang. Karena dengar TPA atau TPQ. Kalau TPQ itu adalah kewajiban keseluruhan untuk belajar bisa membaca Al-Quran. Berbeda dengan halnya menghafal. Menghafal Quran itu setingkat di atas membaca. Kalau membaca sekedar mengetahui. Tapi kalau menghafal, memindahkan teks atau mushaf yang tertulis dalam Al-Quran itu masuk ke dalam pikiran dia, masuk ke dalam hatinya, disimpan baik-baik sehingga dengan itu dia bisa beribadah lebih berkualitas lagi. Coba Bapak Ibu, sholat kalau tidak hafal ayatnya bisa tidak dibaca? Tidak bisa. Maka bagi anak kita yang hafal, membaca ayat itu sholat bisa
variasikan, bisa dipilih yang lebih panjang sehingga ibadahnya lebih khusyuk, ibadahnya lebih baik. Dan itu akan menjadi nilai investasi akhirat untuk anak kita dan juga untuk orang tua. Bapak Ibu, sebelum anak itu balik berakal, maka bahasa lainnya mukallaf, kebaikan yang dia lakukannya semuanya diberikan pahalanya. Bagi orang yang membaca dan menghafal Quran, Allah berikan kemuliaan, Allah angkat derajatnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baikmu adalah yang belajar Quran dan mengajarkan. Bukan hanya sebatas itu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu asyra amsalihha. Bahkan dikuatkan lagi oleh Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwam wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat, akan memuliakan seseorang, suatu kaum dengan apa? Dengan memperhatikan, membaca dan menghafal Quran. Memperhatikan, membaca, menghafal Quran. Maka Bapak Ibu dengan mendatangkan anaknya ke tempat belajar Quran, khususnya rumah tahfiz Raudhah Bukit Kandung ini, berarti Bapak Ibu langsung mendapatkan pengangkatan derajatnya dari Allah, bukan dari manusia biasa, tapi yang mengangkatnya adalah yang maha kuasa. Ma'asafaratil kiramil bararah, dia akan kemana-mana didampingi oleh para malaikat dan dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Bagi para penghafal Quran, tidak hanya satu orang malaikat, bahkan disiapkan 1000 malaikat buat dia kemanapun dia pergi. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka sungguh beruntung kita yang punya anak mau menghafal Quran. Sebaliknya, anak-anak beruntung dan cukup berterima kasih kepada orang tuanya yang mau mengarahkan kita untuk menjadi para penghafal Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagi para pembaca dan penghafal Quran juga mendapatkan yaitu jaminan keselamatan dunia akhirat. Disebutkan dalam surah Fatir ayat 9. Ayat 9 di surat yang ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Para mufassir menyampaikan yang dijaga itu bukan hanya tulisan Al-Qurannya, tapi melainkan juga orang yang memperhatikannya, orang yang menghafalnya, orang yang mendukungnya, orang yang mensupportnya. Terutama tentu adalah orang tua, para pengurus, para donatur, dan para gurunya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ibu sebetulnya dengan mendisiplinkan anaknya datang ke rumah tahfiz berarti memastikan bahwa ibu mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah, baik untuk ibu maupun untuk bapak dan anak-anak. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu berikutnya Bapak Ibu akan mendapatkan lagi dari membaca dan menghafal Quran itu adalah kebahagiaan di padang mahsyar nanti, yaumul qiyamah. Orang di mana ketika itu akan merasakan sulit dan getirnya padang mahsyar ini, karena seluruh makhluk dari mulai Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, umatnya ya miliaran itu ya, maka akan dikumpulkan di sebuah padang yang namanya padang mahsyar di hari kiamat nanti. Lalu disampaikan Bapak Ibu yang saya muliakan, may yaqra'ul Qur'an sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang baca Quran, ini khusus anak-anak saya, beruntung antum yang lebih duluan 3 bulan atau 5 bulan, 6 bulan ketimbang temannya sudah mendahului dia untuk hafal 1 juz masuk ke dalam kepala dan hatinya. Dan anak-anak Ustaz yang belum, ini harus menjadi catatan. Teman saya sudah lebih duluan, saya harus segera mendekatinya, segera menghafalnya, segera mencapai target hafalan saya. Santri tahfiz Raudhah Bukit Kandung tertinggiku hafal Al-Quran
Ibu sudah dengar? Ada yang tidak dengar? Coba ibu ulang. Apa tadi cita-cita tertinggi anak ibu? Hafal 30 juz. Ibu sudah dengar kan? Maka nanti ibu bisikkan di telinganya mau tidur. Nah, ibu yakin kamu pasti bisa jadi hafiz 30 juz. Bangun dia tidur. Nah, jangan lupa cita-citamu hafiz 30 juz. Ibu siap membisikkan itu setiap dia tidur dan bangun tidur? Siap ibu? Kalau enggak, anak ibu enggak jadi diterima. Siap? Besok saya tanya sama anak ya, apa yang dibisikkan ibumu? Nah, kamu pasti bisa jadi hafiz 30. Jawabannya mohon doanya ibu. Insya Allah dengan ridho ibu, saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Ulang lagi apa jawabannya? Terima kasih ibu. Baca. Terima kasih ibu. Saya insya Allah akan menjadi hafiz 30 juz dengan ridho ibu. Saya akan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita tertinggiku, hafal Al-Quran 30 juz. Demi buah hati Bapak Ibu betul-betul menyejukkan. Salah satunya dengan bidang menghafal Quran. Kamu masih ingat 6 bulan yang lalu Pak Haji Karya datang ke Batu Sangkar. Pak Ustaz, saking sibuknya kami bertemu di rumah makan jadinya. Rumah makan Puncak Rayu. Ustaz, lain mungkin mungkin di kampung kami bisa ke rumah tapis. Ndak waktu Ustaz datang. Insya Allah niat mulia itu kita usaha Pak kata saya. Sama Pak Haji Yun waktu itu kalau dasar. Ya, beliau datang dengan sungguh ke situ. Amun ndak terfikir Bapak Ibu. Saya tanya, Pak ndak anak apa soto? Kira anak soto. Yang disotuan itu adalah anak bapak dan ibu yang akan diikutkannya. Bayangkan. Maka pada hari ini tentu Bapak Ibu berbahagia. Dengan adanya program ini bisa menjembati anak kita menjadi para penghafal Quran. Programnya Ibu catat baik-baik. 1 juz dalam 3 bulan, 1 guru 5 sampai 10 orang maksimal hafiz dan hafizah. Makanya Bapak Ibu saya tanya kemarin, ada penambahan Pak? Ya, yang boleh ditambah cuma 5 orang Pak, kata saya. Karena kemarin kontrak kita cuma 30. Tapi kalau mau utang untuk bagaian, kalau bahasa orang tua dulu, pambuk kopian lonjak. Atau macam lain bahasanya. Cabai katiak dilenggang. Padahal dia tidak mampu. Jadi itu memang tak boleh. Tapi kalau demi pendidikan anak kita, aset dunia akhirat kita, ibu harus mati-matian. Kenapa? Suksesnya orang tua diukur seberapa bisa dia mensukseskan anaknya. Orang tua tidak bisa mengatakan dia bahwa dia adalah orang yang paling sukses kalau anaknya tidak sukses. Tapi kalau anaknya bisa dia sukseskan, bisa jadi anak yang soleh dan solehah, dengan sendirinya peringkatnya dan pangkatnya naik sendiri. Menjadi apa? Orang tua sukses, bahkan orang tua juara. Karena menyelamatkan anak itu adalah amanah yang amat besar dari Allah. Bapak Ibu yang sampaikan. Lalu mempersiapkan wisuda nanti seperti yang kemarin Ibu lihat ya, wisuda ya. Wisuda atau hafal wakaf nanti. Kalau Ibu punya anak hafiz Quran, yang pertama otaknya cerdas. Ibu udah dapat melatih anak cerdas itu dengan menghafal Quran. Lalu yang kedua, akhlaknya pasti baik. Ibu nggak hafal yang 4 nih, nggak boleh pulang ya. Ya. Yang kedua, akhlaknya baik. Yang ketiga, pasti dilindungi Allah dan para malaikat. Dan yang keempat, rezekinya pasti mudah. Bahkan pendidikannya dijamin oleh pemerintah. Dan tempat bekerjanya sudah dipastikan mulia. Dan yang kelima, pasti masuk surga bersama orang
Saya ulang lagi. Coba anak-anak. Manfaat jadi anak hafiz. 1, 2, 3. Allah dan para 4. Rizkinya 5. Oke, kita ulang sama-sama Ibu. Kalau tidak dapat Ibu berarti anak tidak dapat juga ya. Rugi Ibu. Manfaat anak hafiz atau manfaat mendapatkan anak hafiz Quran. 1, otaknya. 2, akhlaknya baik. 3, dilindungi oleh Allah dan para malaikat. 4, rezekinya mudah. 5, masuk surga bersama orang. Kalau ini Ibu ingat terus di rumah, kamu boleh catat dengan saya dukung dia untuk menjadi para penghafal Quran. Berikan reward kepadanya jika bisa mencapai targetnya. Lalu yang kedua, kalau dia tidak melakukannya, berikan punishment, hukuman buat dia. Jangan enaknya saja diberi, tapi kalau dia melakukan kesalahan, dia perlu diingatkan. Dan dengan memberikan punishment, hukuman, apakah itu waktu lanjutnya tidak jadi itu, atau mungkin yang lain yang Ibu bisa lakukan, sehingga nanti anak ini betul-betul setiap hari rutin menghafal dan mengulang apa. Lalu berikutnya yang kedua, Bapak Ibu harus menjaga makanannya, khusus buat anak-anak kita yang menghafal Quran. Bapak Ibu, kalau dia tidak makan halal dan thayyiban, halal lagi baik dalam artian yang lain, bergizi, berkualitas. Ibu-ibu jangan ditunggu minum madu itu setelah batuk atau setelah sakit itu bagian madu. Minumkan madu itu atau beri makanan yang bergizi sebelum dia sakit. Nabi kan ngajarkan. Kalau benar-benar tidak untuk tugas sekolah, cukup dibelikan anak HP bisa menelpon SMS saja. Ustaz, itunya hadiah sunat Rasulnya Ustaz. Kan beliau gitu. Ini sunat, tapi di amplopnya dibalikin ke HP. Ada cik kamu. Kau nak bikin mak, mak. Padahal yang buat doa itu siapa? Emakmu kan? Nah, ada orang datang. Betul. Jadi nanti anak habis tidak boleh kayak itu. Belilah yang bermanfaat sesuai dengan umurmu, sehingga nanti kamu bisa besar, tumbuh dengan baik dan berprestasi serta mulia, dan nanti itu akan menjadi penyejuk bagi orang tua. Bisa dipahami? Bisa pahami anak Ustaz? Pas 1 jam, karena parentingnya hanya 1 jam. Tadi kita mulai 4/4, sekarang sudah 5/4. Mohon maaf Bapak Ibu, ini belum selesai. Ini awal. Yang paling penting adalah jangan Ibu berniat menjadikan habis Quran anak Ibu. Ini adalah langkah terbaik. Itu anak, itu Pak, itu orang tua. Artinya tidak masuk dulu. Ya baca masih. Habis soalnya menyambung isu anaknya nanti mulai start. Badan tak punya kiko. Makanya perlu baik Bapak Koko. Koordinasi dengan Nagari juga. Insya Allah Nagari Kandung ini akan menjadi contoh juga buat negara-negara lain bagaimana banyak para penghafal Quran. Demikian Ustaz Arif, mohon ditutup. Allah
Sallallahu alaihi wasallam.